Selamat pagi warganet semua. Kita hari ini bincang-bincang tentang bayi tabung ya. Bayi tabung atau in vitro fertilization, IVF ya. Kita lihat prosedurnya seperti apa. Lihat gambar di sini lebih jelas ya. Nah, pada semua prosedur untuk kehamilan, kita mulai dengan stimulasi indung telur, ovarian hyperstimulation di sini. Jadi pada prosedur bayi tabung sudah mulai disuntikan obat untuk membuat besar sel telur. Bisa berlangsung selama 11 hari dimulai dari hari kedua mens ya, untuk memperbesar sel telur, karena cuma sel telur yang besar dan matang yang bisa dibuahi sperma ya. Nah, setelah itu biasanya pada hari ke-11 atau H13 kita bisa lihat nanti, tentunya dengan follicular tracking ya. Tiap 2 hari atau tiap 3 hari kita lakukan USG transvaginal untuk melihat berapa besar sel telurnya, sekaligus menyesuaikan dosis obat untuk memperbesarnya ya, tentunya dengan USG transvaginal di sini. Nah, ketika hari yang ditentukan datang ya, folliculnya juga sudah besar-besar, ukuran 18 mili sampai 20 mili. Nah, itu kita lakukan injeksi untuk memecahkan sel telur ya. Pemecah telur diinjekkan, kemudian dalam waktu 24 sampai 36 jam dilakukan ovum pick up ya. Ovum pick up prosedurnya dengan USG transvaginal, disedot ya, disedot untuk diambil sel telur. Kemudian suami juga mengeluarkan sperma ya, kemudian sperma akan diinjeksikan ke dalam sel telur tersebut lewat prosedur ICSI ya. ICSI itu seperti ini ya. Jadi ini sel telur nih yang warnanya biru ya. Yang kecil di dalamnya ini adalah sperma, diinjeksi dengan mikromanipulator oleh seorang embriologis, langsung sperma masuk ke dalam sel telur tersebut. Jadi proses fertilisasi sudah pasti terjadi kalau pada prosedur bayi tabung ya. Nah, setelah prosedur fertilisasi ini ya, kita pantau nih embrio perkembangannya bagaimana ya. Pemantauan embrio dilakukan di lab bayi tabung oleh seorang embriologis juga. Nah, pada H2H3, embrio H2H3 atau bahkan H5 ukuran blastosis dilihat sudah bagus, akan dilakukan embrio transfer. Embrio transfer ini, jadi si embrio tadi dimasukkan dengan kateter kecil langsung diletakkan ke dalam rahim. Ya, setelah itu kita menunggu apakah embrio tersebut bisa berimplantasi atau tidak. Biasanya dilakukan pemeriksaan kadar hormon beta HCG 2 minggu setelah embrio transfer untuk melihat peningkatan kadar hormon beta HCG untuk memastikan terjadinya kehamilan atau tidak ya. Nah, prosedur embrio transfer ini bisa dilakukan di siklus yang sama atau di siklus bulan-bulan berikutnya, tergantung penilaian dan kadar hormon saat itu ya. Jadi akan dilihat apakah kondisi endometrium ini atau dinding dalam rahim ya, bed implantasi ini optimal atau tidak ya. Juga pengukuran hormon-hormon yang ada saat itu. Jika kondisi baik, embrio transfer dilakukan pada saat yang sama atau pada siklus yang sama. Tapi jika tidak, bisa ditunda. Jadi dilakukan embrio freezing ya, atau embrio vitrification ya. Jadi tidak akan merusak sel-sel embrio tersebut. Di freezing, kemudian nanti akan dilakukan frozen embrio transfer namanya. Pada siklus bulan lagi bisa atau 2 bulan lagi, tergantung dari kondisi si dinding dalam rahimnya. Nah, angka keberhasilan bayi tabung sendiri 30-50% di usia di bawah 35 tahun ya. Jadi kalau mau melakukan program kehamilan jangan tunggu umur lebih dari 35 tahun kalau bisa ya, karena makin tua akan makin sulit hamil dan angka keberhasilan program hamil juga akan makin rendah. Baik, sekian, terima kasih, semoga menjadi manfaat.